Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dalam perkuliahan teori coding dan aplikasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang convolutional code. Apa itu convolutional code? Artinya pengkodean biner menggunakan prinsip konvolusi. Konvolusi adalah operasi matematis yang menggabungkan perkalian dan penjumlahan. Dengan konvolusi ini, sebuah message dalam biner, sebuah informasi dalam biner itu akan dipetakan menjadi bentuk biner yang lain dengan jumlah yang berbeda, dengan konfigurasi yang berbeda. Kemudian, apabila diketahui ada sejumlah informasi K, ini inputannya, maka outputannya adalah kita simbolkan dengan huruf N, sejumlah N, di mana jumlah bitnya N itu lebih besar dari K. Kode konvolusi ini juga bisa disebut sebagai blok apabila kita melihatnya dari outputnya. Karena outputnya relatif jumlahnya itu tetap. Jumlah binernya, bilangan binernya. Kemudian konvolusi ini bisa diterapkan dengan inputan berupa stream. Jadi stream yang tidak terputus. Nah, di sini kita tidak perlu membuat blok untuk sisi inputnya, tapi sebuah bit stream yang mengalir dan itu bisa dikodekan secara simultan, secara terus-menerus. Konvolusi code ini menggunakan memori, yakni register, untuk menyimpan inputan bit sebelumnya. Jadi inputan bit-bit sebelumnya itu disimpan. Kenapa disimpan? Karena akan digunakan pula untuk menghasilkan kode. Semakin besar memori yang digunakan, akan semakin baik kinerjanya. Kemudian pengkodean konvolusi apabila kita lihat ada input, ada output, kemudian ada jumlah register yang digunakan. Kita lihat N ini adalah jumlah output bit yang dihasilkan, K adalah jumlah inputannya, adapun L adalah jumlah dari registernya. Adapun constraint length adalah banyaknya output yang masih dipengaruhi oleh sebuah inputan. Oke, kita lanjutkan contoh, langsung ke contoh. Misalkan ada sebuah convolutional encoder dengan konfigurasi inputan 1, K sama dengan 1, output N sama dengan 2, dan memori L sama dengan 2, maka kita gambarnya adalah seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini. Apakah bisa bentuk lain? Bisa. Ini salah satu contoh saja. Oke. Kita lihat inputannya di sini K sama dengan 1. Ini adalah blok untuk inputan K sama dengan 1. Kemudian ini adalah 2 blok untuk register. Register 1 dan register 2. Kemudian ini, titik ini adalah menyatakan outputnya. Ada 2 output. Jadi di sini input 1, 2 output dengan register 2. Alurnya bagaimana atau alur bitnya bagaimana? Jadi misalkan kondisi 0, kondisi awal, maka register kondisi nilai registernya adalah 0, 0. 0, 0, kemudian misalkan di input 1. Di input 1, maka nilainya menjadi 1, 0, 0. Kemudian diinput lagi menjadi 0. Misalkan inputannya berikutnya 0, maka ini digeser ke sana. Ini menjadi 1, 0, 0. Kemudian
ada inputan lagi 1, misalkan. Ini yang di dalam sini digeser ke kiri. Maka menjadi 1, 0, 1. Oke? Yes. Kemudian hasilnya apa? Misalkan dengan kondisi inputan 1, keadaan registernya adalah 01, maka outputnya di sini kita lihat 1 ditambah 0 ditambah 1, bilangan binernya hasilnya 0. Untuk yang output 2, 1 ditambah 1, maka 0. Maka outputnya di sini adalah 0, 0. Kita lihat contoh, misalkan nilai kondisi ini 1, 0, 0. Outputnya apa? 1 tambah 0 tambah 0 berapa? 1. 1, 0, 1 ditambah 0, 1. Berarti untuk inputan 1 dengan kondisi register 00, hasilnya adalah 1, 1. Oke. Lanjut. Ini contoh konfigurasi 321. 321 maksudnya adalah ini K-nya, N-nya. N-nya ada 3, N-nya ada 3, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, outputnya ada 3. Kemudian ini adalah K-nya, K, ini adalah L-nya. Kita lihat, K-nya adalah 2 nih. 1, 2, inputannya 2. 2, L-nya 1, 1. Untuk tiap inputan, ini yang disebut dengan L, berarti L-nya 1. Ya. Ini inputannya ada 2. Yes. Maka coding rate-nya R sama dengan berapa? R sama dengan 3 per 2. Outputnya 3, masukannya 2. Oke. Ini contoh. Kemudian, yang penting juga dalam sebuah convolutional encoder adalah istilah generator. Generator adalah atau berfungsi mengenerate output. Dari gambar ini adalah sebuah struktur convolutional encoder. Generatornya yang mana? Generatornya adalah ini. Ini dan ini. Berarti kalau outputnya 2, 1, 2, generatornya ada berapa? Ada 2. Maka kita sebut sebagai G1 dan G2. G1 nilainya 1011. Dari mana? Dari mana 1011? Kita lihat. Dari sumber-sumber ini, dari anak-anak panah ini. Ini 1, ini nggak ada berarti 0. Ini ada 1, ini ada 1. Yes. Kemudian yang untuk output kedua menjadi ini ada 1, ini ada 1, ini ada 1, ini ada 1. Sehingga dituliskan seperti ini. Oke, itu generator encodernya. Nah, kalau dalam model matematis, V di sini dimodelkan, V ini adalah output, U adalah input, G adalah generatornya. Sesuai dengan prinsip konvolusi bahwa output sama dengan input dikonvolusikan dengan generatornya. Ini representasinya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut. Adapun yang lain ini adalah representasi dari matematis. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsep konvolusi, Anda bisa cek di mata kuliah sinyal dan sistem. Oke, kita akan mencoba menghitung operasi konvolusi dengan menggunakan sebuah generator. Kembali lagi kita menggunakan struktur konvolusi seperti ini. Berarti ada satu input, ada L-nya 2, registernya 2, L. Kemudian outputnya adalah 2. Oke, kita contoh. Ini U. U adalah inputan. Inputannya di sini terdiri dari 5 biner.
bilangan biner. Maka sesuai dengan prinsip model matematisnya bahwa untuk mencari output sama dengan input dikali dengan matrik generatornya. Nah, matrik generatornya ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Diketahui bahwa nilai generator matrik dari fungsi ini tadi adalah 1011. Untuk menyusun ke matrik generator secara bersamaan atau G besar, ini kita lihat ada baris, ada kolom. Ya. Baris ini ditentukan oleh jumlah bilangan, jumlah biner input. Di sini ada 5, maka barisnya juga harus 5. Kemudian kolomnya berapa? Menentukan kolom, kita lihat cara nyusunnya terlebih dahulu. Pertama, kita lihat baris pertama. Baris pertama di sini 1101 1111. Oke? Dapatnya dari mana? Kita lihat atau kita perhatikan 1 0 1 0 Oke, 1011 itu sama dengan G1. 1111 adalah G2. Nah, kita susun seperti itu, berselang-seling. Kemudian kita untuk baris kedua kita geser 1 kali, baris ketiga geser 1 kali lagi, baris keempat geser 1 lagi, baris kelima kita geser 1 lagi. Nah, sehingga kita mendapatkan matrik seperti ini. Adapun yang kosong-kosong seperti ini, kosong-kosong seperti ini kosong, 2 tempat kosong, sesungguhnya ini kita isi dengan 0. Ini juga kita isi dengan 0, ini kita isi dengan 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Ini juga 0, ini 0, ini 0, ini 0. Oke. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan seterusnya. Oke. Sehingga apabila kita ingin mengalihkan, bagaimana mendapatkan bit ini 1? Kita lihat perkalian matrik biasa, 1 kali 1, 1 ditambah 0 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, 0. 1 ditambah 0, 0, 0, 0-nya 4 kali hasilnya adalah 1. Oke? Lagi. 1 dikali dengan 1, 1. 0 dikali dengan 0, nah ini hasilnya pasti sama dengan 1. Atau kita ingin ngecek yang sama-sama merah. Oke, kita lihat. 1 kali 1, 1. Ditambah 0 kali 1, 0. Ditambah 1 kali 0, 0. Ditambah 1 kali 1, 1. Ditambah 1 kali 0. Di sini 0. Berarti tadi 1 ditambah 1, 0. Karena operasi biner. 1 ditambah 1, 0. Kemudian Anda bisa ngecek di nilai ini juga. Oke, seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong convolutional code atau kode konvolusi, kita bisa menggambarkan, menyajikan dalam 3 cara. Pertama adalah kode tree, menggunakan kode tree. Kode tree atau diagram pohon. Bentuknya adalah yang seperti ini. Nah, ini diagram pohon. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan trellis code. Nah, menggunakan trellis seperti ini. Seperti kupu-kupu. Kemudian yang ketiga adalah state diagram. State diagram. Oke, kita lihat satu persatu. Ini hanya cara saja. Oke, kita lihat. Sebuah diagram pohon. Ini ada beberapa bagian. Pertama, ini M. Diagram pohon ini menggambarkan struktur konvolusi dari gambar ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada kata-kata start. Ke sana adalah untuk input yang bernilai 0. Ke sana, ke atas. Adapun yang ke bawah adalah input yang bernilai 1. Oke.
Jadi dipegang kuncinya, kalau yang ke atas itu inputnya selalu 0, kalau yang ke bawah inputnya adalah 1. Oke. Kemudian di sini ada 00, di sini ada 11, di sini ada 00, 11, 10, 01. Ini menunjukkan apa? Ini adalah outputnya. Output. Kondisi output nilainya 00 dan 11. Oke. Kita lihat contohnya. Output 0 itu diperoleh dari apa? Output 0 diperoleh ketika kondisi awal berapa? Kondisi awal berarti 0, 0. Tadi kalau ke atas berarti inputnya adalah 0. Coba kita lihat. 0, 0, 0 kita operasikan. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oke, sudah ya. Berarti ini hasilnya 0 dan 0. Oke. Kita lihat. Tadi kalau inputan ke atas 0, kalau ke bawah itu 1. Kalau 1 kita lihat. 1 ditambah 0 ditambah 0, 1. 1. 1 ditambah 0, 1. Nah, ini kalau ke bawah inputannya 1 dengan kondisi state-nya 0 dan 0, hasilnya 1, 1. Oke. Kita mulai misalkan dari sini. Dari sini kondisinya adalah, oke, dari sini 1, 1. Kemudian ada input lagi. Dari sini ada input ke atas, kita masih pegang 0. Inputan ke atas adalah 0. Inputan ke atas 0, inputan ke bawah adalah 1. Dengan kondisi tadi seperti ini, apabila kita geser ada inputan 0, maka ini jadi di sini menjadi 1, 0. Tadi inputannya adalah 0. Oke. Oke, ini udah lewat. Kemudian 0, 1, dan 0. 0, 1, dan 0 itu ditambah. 0 ditambah 1 ditambah 0 berarti hasilnya 1. Oke, dapat. Kemudian 1 di 0 ditambah 0. 0 ditambah 0 berarti 0. Dapat ya, 1, 0. Berarti benar. Oke, coba kalau 1. Kalau 1 berarti kita, oke, kalau 1 inputannya 1 berarti di sini kondisinya adalah 0, 0, 1, inputannya adalah 1. Oke, berarti arahnya ke bawah. Ke bawah, kalau ke bawah berarti kita lihat 0 tambah 1 tambah 1 berarti 0. Oke, kemudian 1 ditambah 0 berarti 1. Oke, benar. Oke, dan seterusnya. Mau coba yang ke bawah lagi, ke titik sini. Berarti tadi kondisinya ini. Kemudian mau masuk lagi 1. Mau masuk lagi ini digeser menjadi 1, 1, 1. 1, 1, 1. Kalau dijumlahkan menjadi 1 tambah 1 tambah 1 berarti nilainya 1. Betul. 1 ditambah 1 nilainya 0. Oke. Representasi yang kedua adalah menggunakan trellis. Oke, menggunakan trellis kita lihat. Ini adalah current state, ini adalah next state. Current state menggambarkan L ya, L tadi. L. Ketika L-nya sama dengan 2, ada 2 register, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4. 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 1, 1. Kita lihat, back sebentar. Dari 2 biner ini berarti kan ada 4 kemungkinan kan. A sebagai 00, B sebagai 10, C sebagai 01, dan D sebagai 11. Oke. Kita tulis dulu. Current state itu berarti ada 4 kemungkinan 0, 00, 10, 01, dan 11. The next state ada berapa kemungkinan? Juga ada 4.
ya kan? Orang binernya cuma 2, berarti kan next state ya tetap ada 4. Ada 4 ini apa? Ya 00, 10, 01, dan 11. Oke. Nah, dari current state, kondisi saat ini, menuju next state, berarti itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh inputan, kan? Dipengaruhi oleh inputan. Yang menarik di sini, apabila current state-nya 00 dan next state-nya 00 akan menghasilkan output 00 juga. Apabila current state-nya 00 dan next state-nya adalah 01, output-nya akan 11. Ketika current state-nya 10, ya, 10, next state-nya adalah 00, ini akan menghasilkan output 11. Dan ketika current state-nya 10 dan next state-nya adalah 01, ini akan menghasilkan output 00. Nah, yang menarik di sini, kita lihat bahwa setiap atau current state ini hanya memiliki 2 kemungkinan berubah. Contoh yang 0000 ini akan berubah jadi 00 dan 01. Tidak mungkin berubah menjadi 10 dan tidak mungkin berubah menjadi 11. Gitu. Nah, kemudian state diagram ini juga konsepnya sama. Titik-titik ini A, B, C, D ini menunjukkan kondisi dari registernya. 00, di sini yang B berarti 01, yang C berarti 10, yang D adalah 11. Di sini A ada 2 kemungkinan ya berubah ke 00 dan 01. Maka tanda panahnya dia melingkar menuju dirinya sendiri dan menuju ke B. Kita lihat tanda arah panahnya menuju ke B. Ini sesuai dengan yang ini. Kemudian yang C. Yang C itu perubahannya kemana? 10 itu kemungkinannya hanya ke 00 dan 01. Maka arah panahnya C ke A dan C ke B. Kira-kira seperti itu.